Nih kalau modal menurut saya sih ya, misal kita mau memulai, ya kita mulai dari yang kecil dulu lah. Medianya ibaratnya kayak nggak, kalau media asli itu dia namanya kalau nggak salah guli hidroponik itu ya. Memang sih dari segi harga lumayan, tapi bisa dialternatifkan pakai paralon bangunan, terus pakai talang kotak U dari bangunan semua itu. Bisa itu kita harus mulai dari kecil dulu lah, yang kalau menurut saya. Itu pun kadang ya ada yang dapat, kadang ada yang enggak. Pasar itu ada Mas, tergantung kita gimana caranya ngejarnya gimana. Pasar itu banyak pilihannya Mas. Betul, itu banyak. Halo, selamat datang di Teman Ngopi, tempat ngobrol inspirasi petani. Saya Wildan, hari ini seperti biasa, kita bakal ngobrol santai, tapi penuh ilmu yang bisa dipraktikkan oleh sobat tani sekalian. Hari ini kita masuk ke episode 4, di mana ini spesial banget, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, menginspirasi. Ya, saya hadir bersama Mas Kris. Ya. Kemudian beliau itu dulu merupakan seorang mantan karyawan swasta di perkebunan, dan kali ini dia banting setir ya. Dia mempunyai usaha yang sangat luar biasa, di mana dia mulai merintis budidaya hidroponik. Gitu. Nah, kita akan bahas lengkap tentang kurang lebih budidaya hidroponik. Untuk tanamannya itu macam-macam seperti itu. Jadi kita fokus mungkin di budidaya hidroponiknya ya, sobat tani sekalian. Seperti itu, dari nol mungkin sampai berbuah atau sampai menghasilkan, sampai mungkin nanti sobat tani akan dibantu diinformasikan ya, atau di-share terkait kemana pasar-pasar mungkin untuk khususnya budidaya yang dilakukan oleh Mas Kris ini. Mas Kris, terima kasih banget. Siap. Salam dulu ya. Udah hadir di Teman Ngopi kali ini gitu. Mungkin kita mulai dari awal dulu mungkin Mas Kris. Ya. Boleh mungkin cerita sedikit ya Mas Kris, perjalanannya bagaimana bisa sampai ke titik ini. Mungkin latar belakang dulu mungkin bisa jelaskan, dulu kerja di mana, dan titik baliknya apa sih? Kenapa memilih budidaya hidroponik? Oh, siap. Silakan, ngomong Mas Kris. Perkenalan dulu, nama saya Krisna Yonida. Asal saya dari Kota Metro Lampung. Riwayat pekerjaan saya sebelum menggeluti di bidang pertanian khususnya hidroponik, yaitu saya pernah menjadi karyawan swasta di berbagai perusahaan, dari pestisida, terus dari nutrisi pupuk, terus terakhir yang paling lama ya di perkebunan lah. Setelah hampir 5 tahun COVID, saya berpikir nih, gimana caranya orang tua itu dapat penghasilan tapi tidak terlalu capek. Itu. Jadi ya saya berpikir dan masih di bidang yang sama, dan menurut saya ini ya di budidaya itu saya sedikit memiliki ilmu itu. Nah, jadi kepikirlah waktu itu hidroponik. Terus saya kulik sedikit di sosial media, baik YouTube atau TikTok. Saya lihat, oh kayaknya bagus nih, khususnya di wilayah metro tempat tinggal saya ini. Dari situlah saya mulai bahasanya nyicil lah, bikin instalasi kecil. Waktu itu dulu skalanya kurang lebih 100 lubang tanam lah. Awal-awal waktu sambil bekerja itu 100 lubang tanam, saya coba budidaya 1 siklus, kemudian saya hitung lah. Ada dari segi modal sampai harga jual, kok lumayan menurut saya keuntungannya itu. Disitulah mulai memberanikan diri, ngumpulin uang lagi untuk bikin skala yang lebih besar. Itu sih Mas. Oke, baik. Ini menarik sekali Sobat Tani sekalian. Jadi kalau bisa saya rangkum ya, jadi memang Mas Kris ini titik baliknya itu ketika momen COVID itu ya? Iya, titik COVID. Memang di situ berpikir bagaimana cara untuk bisa, ya mungkin untuk mengembangkan juga ya, untuk ke dunia bisnis. Siap. Kemudian juga mungkin di sini juga istilahnya
ingin ada kegiatan tapi ingin memberikan sebuah kegiatan rutinitas ya untuk orang tua di rumah. Orang tua di rumah. Seperti itu yang sekiranya secara kegiatan itu ya bisa dilakukan secara santai juga Mas ya. Santai. Sebenarnya waktu itu kalau di hidroponik itu kita kegiatannya mungkin di pagi hari sama sore hari, siang itu kita bisa manfaatkan sedikit untuk istirahat untuk orang tua. Baik. Gitu. Jadi fleksibel ya Mas. Fleksibel, lebih fleksibel. Waktunya, gitu. Kemudian juga mungkin berbekal juga background pendidikan dulu ya. Ya kebetulan saya juga dari SMK dulu, saya lulus tahun 2010 SMK Negeri 2 atau yang lebih dikenal di Lampung itu Perintis, SMK Perintis. Kemudian lanjut ke mengambil jenjang lebih ke D3 di Politeknik Negeri Lampung. Kemudian ya sembari belajar banyak dari pengalaman bekerja, ya menurut saya itu cukup untuk memulai di hidroponik untuk dasar awal. Ya betul. Jadi berdasarkan berbekal pengalaman itulah semakin yakin ya, Mas Kris untuk bisa menggeluti budidaya hidroponik ini. Siap. Seperti itu. Oke baik Mas Kris, mungkin lanjut. Ini kita kan langsung masuk juga ke inti pembicaraan kita ya terkait budidaya hidroponik ini. Mungkin juga teman-teman sobat tani di rumah juga penasaran sebetulnya. Mungkin barangkali juga ada ya orang yang memang sudah memiliki niat, sudah ada ketertarikan terhadap hidroponik tapi masih merasa bingung. Belum memiliki tekad atau modal yang kuat untuk menggeluti budidaya hidroponik, ataupun ada juga mungkin yang merasa sudah cukup nih modalnya tapi seperti apa ya nanti pemasarannya. Mungkin itu juga banyak lah pertanyaan dari sobat tani sekalian terkait budidaya hidroponik. Mungkin Mas Kris boleh diceritakan dari hidroponik itu sebetulnya seperti apa Mas Kris? Dari awal mungkin ya persiapannya bagaimana gitu kan. Mungkin ya lebih ke teknis juga boleh Mas Kris. Artinya dari segi pendukung nih untuk hidroponik itu apa saja Mas? Kemudian nanti budidayanya seperti apa sampai nanti panen. Mungkin juga nanti boleh di-share ya informasi terkait pemasaran dari Mas Kris ini sendiri kemana aja dan seperti apa. Siap. Monggo Mas Kris, sampai santai boleh sambil ngopi dulu. Boleh. Kalau untuk di hidroponik itu menurut saya di pertanian itu satu yang jelas lebih modern lah untuk di era-era sekarang ini dan lebih simpel, efisien. Itu mungkin memang kendala untuk orang-orang yang sudah punya keinginan untuk berhidroponik itu di biaya awal yang memang lebih lumayan. Biasanya kalau selama pengalaman saya yang saya garis bawahi, satu modal, yang kedua pemasaran. Ini udah hal umum yang biasa dialami untuk memulai hidroponik. Ini. Saya juga sudah bertanya-tanya ke kawan atau yang sudah berjalan juga awalannya sama ini. Ini kalau modal menurut saya sih ya, misal kita mau memulai, ya kita mulai dari yang kecil dulu lah. Medianya ibaratnya kayak kalau media asli itu dia namanya kalau nggak salah guli hidroponik itu ya memang sih dari segi harga lumayan, tapi bisa dialternatifkan pakai paralon bangunan, terus pakai talang kotak U dari bangunan semua itu bisa itu kita harus mulai dari kecil dulu lah yang kalau menurut saya mulai dari kecil. Dan kalau sarana yang harus dipenuhi di hidroponik ya mungkin satu listrik harus ada ya, pompa, media tanam pasti. Media tanam itu kalau untuk hidroponik itu ada dua alternatif sih, antara kalau memang modal kita mencukupi kita bikin greenhouse. Tuh kalau memang modal kita mungkin pas-pasan ya kita mulai bikin media tanpa atap dulu bisa. Saya juga awalannya tanpa atap, Mas. Tanpa atap ya memang menurut saya banyak kendala sih tanpa atap. Cuman ya kalau nggak dimulai dari segitu kita nggak mulai-mulai, Mas. Kita nggak tahu apa kendala apa ininya. Nah itu ya mungkin yang harus dipenuhi ya itu aja, Mas. 4 itu dulu. Kalau untuk teknik budidayanya ya karena saya bukan basic sih ya, yang saya geluti di sayuran hijau, terutama di khususnya paling banyak di selada hijau atau selada keriting. Itu ya usia
selada itu kan dari benih sampai siap panen itu rata-rata di 40 sampai 45 hari. Nah, dari usia situ saya alternatifkan untuk menggunakan sistem rotasi. Sistem rotasi ini sudah umum Mas, nggak hanya di hidroponik, di pertanian lain pun rotasi ada. Iya, itu. Betul. Itu menurut saya sangat penting itu. Karena itu bisa menambah jumlah hasil panen. Nah, dari usia itu saya tekniknya seminggu sekali saya harus semai. Ya, dengan jumlah lubang, alhamdulillah sekarang jumlah lubang tanam saya itu kurang lebih untuk pembesarannya 6.000 lubang tanam. Kalau pakai sistem rotasi saya harus punya 6.000 lubang tanam, 6.000 lubang peremajaan, 1 meja persemaian. Nah, dari kita semai dari semai ini nanti usia 3 HSS Mas, sebutannya hari setelah semai. Kita naikkan nih ke meja persemaian itu ada di pojok itu. Setelah usia 14 hari atau 2 mingguan lah dari semaian kita naikkan ke ini remaja. Remaja itu kurang lebih sama 2 mingguan juga. Nah, setelah remaja baru kita masuk ke finishing lah bahasa akhirnya kan. Untuk pembesaran itu sampai kira-kira tanaman itu udah siap panen. Gitu itu untuk teknisnya sih. Baik. Jadi mungkin tadi sedikit ngutip juga dari belakang Mas, dari awal ya, terkait persiapan sarana dan prasarana ya. Memang mungkin mindset sekarang atau pemikiran sobat tani sekalian, hidroponik ini memang cukup memerlukan modal yang luar biasa Mas ya. Luar biasa gitu. Mas. Cuma tadi Mas Kris sampaikan bahwa untuk terkait modal ini kita bisa sesuaikan dengan budget yang ada ya Mas ya. Bisa. Artinya memang akan lebih baik jika kita menggunakan dengan budget yang maksimal, artinya sesuai dengan SOP yang ada. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa terus berinovasi. Gitu. Jadi ada mungkin hal-hal yang tadi seperti Mas Kris katakan, kalau misalkan greenhouse yang memang dirasa cukup mahal ya Mas ya, cukup itu bisa diantisipasi ya. Awal-awal bolehlah tanpa atap pun itu masih tetap bisa jalan. Bisa jalan. Banyak kok yang berjalan tanpa atap sampai bahkan sampai setahunan lebih. Ada kok banyak pelaku tanpa atap. Cuman ya perawatannya sedikit ekstra lah itu ya, plus minus lah dengan kita modal banyak ya, di pengerjaan kita sedikit minim lah gitu sih. Semua plus minus, tinggal kita mau ngambil dari yang mana dulu nih. Gitu. Istilahnya sisi mana yang memang utama, yang wajib untuk dipenuhi dulu. Gitu ya. Jadi teman-teman untuk sarana dan prasarana memang menjadi modal utama juga sebetulnya ya untuk hidroponik ya. Mas Kris. Jadi teman-teman tadi dulu memang harus memahami terlebih dahulu faktor yang utama yang wajib dipenuhi dulu itu apa. Tadi untuk hal-hal yang lain itu bisa menyesuaikan dan bisa dimodifikasi. Bisa. Bukan jadi halangan lah untuk teman-teman untuk memulai budidaya hidroponik. Kemudian tadi masuk ke teknis budidayanya ya untuk hidroponik ini. Tadi juga Mas Kris sebutkan bahwa awal-awal untuk menanam hidroponik ini lebih ke tanaman itu ya, selada ya Mas Kris? Selada, lebih utama ke selada karena mungkin menurut saya setelah melihat dari sosial media, selada itu lebih tahan lah, lebih tahan dan lebih punya nilai ekonominya lebih sedikit tinggi dibanding jenis yang lainnya. Gitu. Jadi Mas Kris itu memilih untuk tanaman pertama itu selada Mas ya? Karena memang selada ini pertama dari segi ketahanan lebih tahan. Kemudian juga permintaan sudah teman-teman juga mungkin tahu, memang selada ini banyak sekali kita jumpai ya di makanan Mas Kris ya. Benar. Otomatis itu juga dari segi permintaan itu juga tinggi, dan dari segi harga ya dia termasuk tanaman yang memang bisa dikatakan untuk harganya tuh atau bernilai ya tanamannya, harganya lumayan lah untuk dari segi ekonomi seperti itu. Nah mungkin Mas Kris kita tarik dulu nih ke belakang terkait sarana atau prasarana lah. Siap. Kita berbicara terkait tadi sempat disinggung juga terkait hidroponik. Karena memang hidroponik ini juga bisa dikatakan greenhouse ya. Greenhouse ini bisa dikatakan sebagai sarana utama ya untuk hidroponik ini. Jadi memang dia akan lebih maksimal gitu dengan dibuatnya greenhouse atau screenhouse gitu. Nah untuk dari Mas Kris sendiri boleh ceritakan Mas, untuk Mas Kris sendiri greenhouse ini terbuat dari bahan apa? Kemudian mungkin sedikit teknisnya Mas ya, ketinggiannya berapa mungkinnya untuk
greenhouse-nya, Ya. bahan-bahannya apa aja, boleh Mas? Monggo ceritakan. Kalau untuk konstruksi instalasi hidroponik, awal-awal saya pakai instalasi kerangka mejanya itu pakai kayu. Awalnya pakai kayu, Kayu dulu dan untuk bambu mejanya. karena satu ya lebih hemat lah untuk awal-awal, yang penting bisa produksi dulu. Betul. Itu saya pakai kayu tanpa atap pula, hanya pokoknya ingatku itu beli kayu, beli paralon, Oke. beli pompa, sama nutrisi abemik sama benih ya, itu awalan itu. Nah kalau sistem yang saya pakai itu sistem, kan banyak nih Mas, Ya, sistem betul. hidroponik. Itu banyak. Setauku ya, Iya. koreksi kalau ada yang kurang, setauku di sistem hidroponik itu ada NFT, nutrien film teknik, ya garis besarnya menurut saya. Intinya kalau NFT itu kemiringan, Ya. kemiringan meja instalasinya itu. Betul. Untuk mendapat aliran yang setipis film lah bahasanya, tipis itu. Terus ada yang kedua DFT, deep flow teknik itu, di dalam itu ada genangan air. Dia tetap sirkulasi, cuma di dalam media apa ya sebutnya, guli, sebutan di hidroponik itu guli, ada genangan air. Iya, betul. Jadi ada aliran airnya. Nah kalau untuk kelebihan NFT, menurut saya pertumbuhannya itu lebih cepat. Lebih cepat. Cuman kalau untuk kekurangannya, dia itu kendalanya di listrik Mas. Listrik. Oke. Kalau di saat padam listrik, wih, bisa pusing Mas. Betul. Itu. Nah kalau DFT ini keunggulannya di saat mati listrik atau padam listrik itu dia tanaman masih aman, nggak layu karena di dalamnya ada genangan. Iya, Nah itu terus ada yang ketiga kayak rakit apung sejenis kayak kolam, terus nanti ada media styrofoam. Nah, itu banyak juga dipakai. Terus ada yang sistem Dutch bucket, kalau nggak salah itu dia itu kayak pakai bok-bok itu. Cuma umumnya untuk yang dipakai untuk di sayuran rata-rata cuma 3 Mas, NFT, DFT, rakit apung. Itu aja sih Mas. Kalau dari meja instalasi ya awal saya pakai kerangka bambu dan kayu Mas. Itu aja sih kalau itu. Jadi begitu Sobat Tani, artinya apa? Ya tadi ya sering dibahas juga, memang untuk sarana ini memang kita bisa sesuaikan ya, modifikasi lah bahasanya. Bisa, Mas Kris, ya. modifikasi. Maksud saja awal-awal ini dia menggunakan dari bambu dulu ya, Bambu, kayu dan bambu. Iya, yang penting memang dia dapat istilahnya menopang dulu ya Mas Kris ya. Iya. Jadikan meja dulu lah Iya. untuk dasar dari hidroponiknya itu sendiri. Yang tadi juga jangan lupa untuk sistem yang digunakan oleh Mas Kris ini adalah NFT ya. NFT, Seperti itu. Jadi memang itu mementingkan yang namanya kemiringan. kemiringan. Betul. Jadi dia istilahnya hidroponik itu kan memang kita menggunakan air ya medianya Mas Kris ya. Medianya air. Untuk istilahnya memobilisasi Iya. nutrisi tanaman, ya untuk mencukupi nutrisi tanaman itu menggunakan air. Tapi memang di sini bedanya NFT ini memang tipis. Tipis Aliran alirannya, airnya airnya tipis dan sirkulasinya harus lebih cepat. Harus lebih cepat, betul. Debitnya juga harus, kalau secara SOP debit aliran itu harus dihitung juga Mas. Kalau umumnya yang dipakai minimal itu 2 liter per menit. 2 liter per menit untuk Ya, NFT. Oke. ya tujuannya ya biar aliran semakin cepat di akar tanaman itu semakin sehat. Akar sehat, tanaman kuat, itu Ya. logikanya di situ. Betul. Karena kan ya itu tadi ya Mas Kris ya. Karena memang untuk inti dari tanaman itu yang ya itulah, dari akarnya pun harus memang kuat dulu, sehat dulu. Iya. Karena itu modal untuk penyerapan nutrisi. Iya. Gitu Dari kan? konstruksi, kalau untuk sorry Mas saya tambahin konstruksi sih, kalau memang yang mau untuk langsung greenhouse, kalau saya pendapat saya pribadi, ketinggian tiang pinggir itu minimal 3 meter lah. Standarnya ya Mas Kris. Bukan standar sih Mas, menurut pendapat saya pribadi, karena saya menyesuaikan di lokasi saya Iya. dengan tinggi segitu. Dan saya juga pernah mencoba di saat awal-awal itu bikin skala kecil, tinggi 3 meter, tiang tengahnya itu kurang lebih di minimal 5 meter. Itu untuk sirkulasinya untuk tanaman masih aman lah Mas. Itu ya, kalau kerangka tergantung biaya. Punya biaya ya langsung banyak modern sekarang kayak Iya. kanal C, baja ringan Betul. gitu. Oke, baik.
Jadi mungkin untuk tadi ini Mas Kris ini di metro ini kurang lebih ketinggian ada di 400-500 mungkin ya Mas Kris? Kisaran di, kalau nggak salah, saya juga agak lupa, di 100 sampai 300 mdpl. Kalau nggak salah, nanti lebih enaknya nanti kita cari di situ. Oke, pastinya. Iya, ya tadi betul juga memang untuk tinggi screen house itu dia menyesuaikan dengan apa ya istilahnya ketinggian juga. Nanti Sobat Tani tempatnya di mana, ketinggiannya berapa gitu kan? Tadi karena harus diperhatikan dari kelembaban, suhu dan sirkulasi udara ya Mas. Iya Mas. Dan untuk sayuran juga sih, meja rata-rata yang enak untuk sayuran meja plus atap. Meja plus atap. Kalau pengen amannya dari kena air hujan, itu meja plus atap itu umum dipakai untuk tanaman sayuran. Itu sih Mas. Oke, baik. Terus juga mungkin untuk konstruksi screen house-nya kan bisa menyesuaikan juga ya Mas Kris. Iya, bisa. Karena kan model ini banyak ya bahannya. Ada baja ringan gitu banyak. Kan. Ya mungkin kebanyakan tuh menggunakan baja ringan ya Mas. Baja ringan yang lebih awet. Udah bisa dikatakan lebih modern dan simpel mungkin untuk dibangun. Ataupun ya kalau misalkan budgetnya belum ada untuk kesana, bisa menyesuaikan, bisa pakai bambu ya Mas Kris ya, atau kayu. Bisa, atau kombinasi kayu dan baja ringan, kayu dan bambu, itu tergantung kita lah mau gimana. Betul. Tapi yang tadi ya syarat utamanya terpenuhi dulu. Dia untuk apa sih fungsi screen house itu? Ya maksudnya itu harus terpenuhi dulu seperti itu. Oke, baik Mas Kris, kita lanjut lagi nih. Obrolan kita terkait hidroponik banyak sekali ya ternyata yang bisa disampaikan kepada Sobat Tani sekalian. Tadi mungkin juga terkait rotasi tanaman ya. Kebetulan mungkin kita ambil beberapa contoh aja ya, mungkin tanamannya yang Mas Kris kuasai lebih ke selada ya. Oke, kita mungkin ambil selada. Tadi Mas Kris sampaikan bahwa untuk dari teknis budidayanya untuk di hidroponik ini ada rotasi tanaman namanya. Dari masa persemaian, karena hidroponik ini disemai secara secara manual ya, atau disemai sendiri Mas ya. Sendiri. Bukan seperti tanaman konvensional yang kita bisa beli dalam bentuk bibit ya, udah jadi. Bukan. Jadi ini memang kita menyemai sendiri Sobat Tani sekalian. Kemudian pindah ke meja untuk peremajaan. Seperti itu. Kemudian nanti di akhir ada meja untuk pendewasaan atau pembesaran. Ya, atau untuk akhir lah. Seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit untuk rotasi tanaman. Mungkin kurang lebih semua tanaman kurang lebih sama ya Mas. Kalau untuk di jenis sayuran rata-rata umumnya pakai rotasi itu Mas. Pakai rotasi itu. Baik sayuran selada, pokcoy, sawi-sawian, kangkung. Mayoritas pelaku hidroponik sepengetahuan saya pakai sistem rotasi itu Mas. Oke, baik. Itu. Mungkin barangkali Sobat Tani ada yang ingin mencoba selain selada gitu ya. Kurang lebih sama. Tadi mungkin lebih detailnya nanti Sobat Tani bisa menggali lagi ya Mas Kris ya, untuk spesifik tanamannya seperti apa. Seperti itu. Nah mungkin berikutnya ini yang tidak kalah penting Mas Kris. Tadi sarana sudah, sistem rotasi tanaman sudah disampaikan ya terkait teknis. Sekarang yang tidak kalah penting itu terkait nutrisi. Oh iya, siap. Karena kan kalau misalkan tentang budidaya tanaman, terutama hidroponik, itu tidak lepas dari namanya nutrisi. Apalagi kalau misalkan kita tahu ya Sobat Tani sekalian, kalau kita konvensional kan nutrisi sebetulnya dari tanah itu udah ada ya, maksudnya. Sudah ada. Cuma kita perlu menambahkan aja kalau untuk konvensional. Nah kalau hidroponik itu betul-betul kita yang racik sendiri ya Mas Kris ya? Kalau racik sendiri bisa, beli langsung jadi juga banyak Mas. Jadi kalau untuk abemik fleksibel mau yang mana? Yang sudah jadi apa racikan sendiri ya, gitu ya? Racikan sendiri juga harus punya, menurut saya harus punya teknik ngitungnya sih Mas. Kalkulasinya. Karena ya asal ngeracik, saya juga pernah asal ngeracik, tok-tok tanaman itu kosong semua gitu, pernah sampai nggak panen gitu. Istilahnya harus tepat juga ya untuk harus tepat nutrisi. Kalau untuk nutrisi karena kan ya yang kita ketahui juga sebetulnya untuk di air ini kandungan nutrisinya tidak seperti di tanah kan, tanah ya tadi tinggal kita tambahkan. Kalau di air betul-betul kita harus mengetahui kebutuhan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Mas Kris. Benar. Boleh Mas Kris, boleh disampaikan untuk yang Mas Kris gunakan nutrisi mungkin untuk tanaman selada dari mulai meja permajaan mungkin ya Mas Kris ke final itu pasti beda-beda kan racikannya Mas Kris ya? Beda-beda. Kalau yang saya gunakan Mas, kebetulan saya bikin sendiri lah ibaratnya, bahasa kerennya racikan sendiri berdasarkan dari ilmu sosmed dan ilmu sedikit yang saya punya dan teman-teman yang lain. Saya memberanikan diri untuk
mencoba meracik sendiri. Tetap unsur-unsur ini tetap kimia. Ya. Tetap kimia jadi nutrisi hidroponik itu sebutannya A-B-mix. A-B-mix. Nutrisi betul. A dan B dimix, Betul. dicampur A gitu. dan B dimix. A Oke. B dimix. Nah, itu kalau untuk di tanaman sayuran biasanya itu kita menggunakan bahasanya ppm. Iya, Kadar ppm itu kalau di selada, kalau saya karena kan sistem hidroponik itu bisa per meja 1 tandon atau berapa ribu lubang 1 tandon. Iya, Yang betul. saya terapkan kan seluruh ini 1 tandon, Mas. Satu anu semua. Jadi sirkulasi bak nutrisi itu dari semayan, remaja, pendewasaan itu jadi satu semua. Sama semua, Mas. Satu semua. Jadi kalau yang saya pakai rata-rata di kisaran ppm 800 sampai maksimal itu 1200. 200. Itu kondisional tergantung cuaca sih. Iya. Kalau pribadi saya dan mungkin umum yang pelaku hidroponik lainnya, kalau di saat musim hujan itu ppm di 1000 ppm dengan bantuan alat namanya TDS meter. Dan yang nggak kalah pentingnya di hidroponik, pH itu harus wajib rutin dicek, Mas. Ya. Itu kalau umumnya pH ideal untuk hidroponik itu di range 5,5 sampai di 6,5. Nah, kalau umumnya yang biasa digunakan pelaku lain, kalau saya ada toleransi tertingginya, Mas. Terendahnya itu minimal 5, tertingginya maksimal 7. Gitu. 7. Dan itu bisa diatasi di saat pH lebih dari 7. Ada yang namanya pH up dan pH down. Iya. Di marketplace banyak, Mas, itu. Tuh, nutrisinya 1000 sampai 800 sampai 1200 maksimal. Tergantung kondisional aja, Mas, itu. Kalau untuk nutrisi dan pH. Gitu. Jadi ya begitu ya Sobat Tani, memang hidroponik ini harus telaten ya Mas Kris ya. Benar. Itu pertama memang teman-teman harus ketahui juga ada namanya istilah ppm. Benar. Atau part per million. 4 per million. Kalau bahasa Inggrisnya begitu ya Mas Kris ya. Benar itu. Gitu. Jadi kalau yang Mas Kris gunakan ppm-nya itu standar paling dari mulai 800 ppm ya. 800 sampai Sampai ke 1200. Itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Mungkin kalau curah hujan tinggi Ya. itu biasanya di 1000 sampai 1200 ya Mas Kris. Ya. Tapi kalau cuacanya sedang intensitas hujannya sedang rendah, ya mungkin bisa di bawah itu ya Mas Kris ya. Bisa itu. Kondisional lah sama Kondisional, jenis tanaman yang ditanam itu ada. Kayak standar kan banyak sih di media. Iya, betul. Standar itu 800 sampai 1000 Iya, gitu. betul. Gitu. Ya, segitulah. Jadi itu harus Kurang lebih. betul-betul diperhatikan teman-teman ppm. Iya. Kemudian juga pH jangan lupa ya Mas Kris ya. Iya. pH itu harus diperhatikan karena tadi ya, karena pH itu menyangkut ke keberlangsungan hidup Keberlangsungan tanamannya ya. terserapnya nutrisi Betul ke juga, tanaman. nutrisi juga ya. Benar. Oke, karena kan memang pH terlalu rendah juga bahaya nih, nutrisi nggak keserap juga ya Mas Kris ya. Iya. Atau mungkin terganggu juga nih dari pertumbuhan tanamannya Iya. gitu. Nah mungkin Mas Kris boleh sedikit bocorkan, kan ada A dan B, Ya. kemudian di mix. Ya. Ada Mas Kris mau ceritakan nggak untuk larutan A itu komponennya apa saja, B Oh, itu apa saja? boleh. Hitungannya berapa gram dan sebagainya Mas Kris? Kalau di nutrisi AB-mix itu biasanya bahan dasarnya kalau di pekatan A itu apa ya kita sebutannya, unsur kimianya lah ya, unsur kimianya. haranya Betul. itu biasanya kalsium, terus kayak KNO3, terus ibaratnya kayak kalsium itu apa ya, kalsium plus, contoh banyaklah produk-produk kalsium yang Ada di pasaran. kalsium nitrat itu Iya. banyak di pasaran. Umumnya AB-mix pekatan A itu kalsium nitrat, terus ke KNO3 itu ditambah sedikit unsur dari Fe. Oh, Itu kalau untuk gramasinya sih menyesuaikan Mas. Jadi kalau untuk rata-rata yang dipakai itu kurang lebih kayak kalsium nitrat itu kurang lebih di range 800 sampai 900 gram untuk per 5 liter. 5 liter. Per 5 liter. Terus kayak untuk KNO3-nya
per 5 liter pekatan itu kurang lebih di sekitar 300 sampai 350 gram per 5 liter. Kemudian kalau untuk yang B itu biasanya kayak di nutrisi-nutrisi umumnya pasaran itu kayak MKP, monokalium fosfat. Ya. Nah itu terus ada monoamonium fosfat. Ya. Itu terus ada KNO juga. Kalau saya di 2 Mas, A dan B. AB dimasukkan karyawan. Dimasukkan A dan B itu. Terus ada kayak unsur magnesium sulfat itu ada kalau yang B. Kalau saya yang di B itu KNO-nya tambahan sedikit karena di A sudah banyak. Di A itu kurang lebih 50 sampai 100 gram untuk pekatan 5 liter. Terus kalau untuk MKP-nya itu kurang lebih di 200 sampai 300 gram per pekatan 5 liter. Terus kayak untuk monoamonium fosfatnya itu 50 sampai 100 gram per 5 liter. Sama ZK Mas, apa ya sebutannya ya? ZK itu kayak kalium sulfat sih. Koreksi kalau salah. Iya. Sebutan saya enaknya ZK atau ZK, iya. ada brand sebutannya SOP ada gitu. Kan biasanya ada ZA ada ZK itu. Itu saya pakai. Itu kurang lebih 50 gram. Terus ketambahan kayak apa ya, unsur mikro apa makro Mas, yang kecil lupa saya. Kadang kebalik-balik. Mikro mix itu banyak lah. Itu kurang lebih di B itu 20 sampai 30 gram per pekatan 5 liter. Pekatan 5 liter. Itu sih Mas yang saya pakai. Boleh dicoba ke teman-teman lainnya. Cocok ya, bagus ya digunakan, tapi di tempat saya alhamdulillah. Oke. Gitu. Baik. Jadi gitu Sobat Tani, tadi Mas Kris tuh bukan sedikit ya, memang menyampaikan semua ya. Semua. Apa ya, nutrisi yang Mas Kris gunakan. Tadi juga disampaikan dalam bahasa yang menurut saya itu cukup sederhana. Jadi disampaikan nutrisi ataupun zat-zat yang digunakan apa saja. Jadi mungkin untuk merek banyak ya Mas Kris ya. Banyak merek dagang Mas itu. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Merek apapun ya kita tidak bisa rekomendasi mana yang paling baik ya Mas. Ya, semua itu harusnya sama ya Mas. Harusnya ya? sama. Gitu. Yang terpenting memang teman-teman tadi zatnya itu ya tadi ya, kalau ingin mengikuti racikannya Mas Kris, monggo gitu ya. Nanti akan diperjelas juga ya di sini. Kalau misalkan memang teman-teman mau modifikasi lagi ya itu silakan gitu ya. Ataupun jadi beli jadi ada banyak nutrisi abimik. Beli jadi lebih simpel. Betul. Gitu. Kalau istilahnya ya saya nggak mau pusing ya Mas. Iya, nggak mau pusing. Gitu ya. Ya. Itu banyak ya maksudnya dijual di toko-toko atau di online pun juga banyak. Banyak ya? Di toko-toko online banyak itu Mas. Oke. Dan yang tadi racikan Mas ini digunakan untuk dari awal sampai akhir ya Mas Kris? Iya, saya pakai dari awal sampai akhir. Jadi memang kita garis bawahi Mas itu menggunakannya satu tandon untuk satu siklus tanaman sampai panen. Iya. Gitu. Jadi untuk masalah peremajaan nggak ada khusus, untuk masalah nanti pendewasaan atau sampai panen itu tidak ada khusus. Jadi menggunakan yang sama. Dan memang hasilnya nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya seperti apa. Oke, baik Sobat Tani, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama penyakit seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan memang budidaya hidroponik di greenhouse itu tetap ada hama penyakitnya ya Mas Kris ya. Jadi tetap harus dikendalikan teman-teman seperti itu. Namun memang kalau dibandingkan dengan konvensional tanpa greenhouse itu memang lebih minim untuk hama penyakit yang menyerang gitu ya. Jadi mungkin kita simak dulu ya untuk pengendalian hama penyakit di greenhouse-nya Mas Kris ya, untuk di budidaya hidroponik. Monggo Mas Kris, ya. Boleh disampaikan seperti apa pengendalian hama penyakitnya? Kalau untuk pengendalian hama penyakit yang biasanya muncul di kebun saya itu, kalau dari penyakitnya kayak mata kodok, bercak daun lah enaknya. Bercak daun. Keluar bercak-bercak itu ya, penyakit. Terus ada lagi busuk akar. Busuk akar. Busuk akar itu ada lagi, terus busuk batang. Nah, kalau dari hamanya karena jenis saya itu banyak sayuran, lebih dominan di kayak ulat. Ulat ya? Ulat kecil, besar itu
kadang ganti-gantian ada mas. Iya. Itu. Nah, untuk pengendalian kalau saya lihat dulu nih. Kalau penyakit apa dulu yang kena. Betul. Misal busuk akar. Nah, jadi dari busuk akar saya biasanya yang saya lakukan di tandon itu saya tambahkan kayak sejenis trichoderma. Kalau itu masih serangan masih rendah lah itu. Kalau misalkan ada sekitar serangan 25% tanaman itu busuk akar, saya biasanya selain trichoderma itu pakai H2O2 mas. H2O2. Itu hidrogen peroksida kalau nggak salah itu untuk ngatasin busuk akarnya, karena kan media yang keserang itu akar, jadi tandon airnya saya masukin H2O2. Jadi nanti kan nutrisi air dan H2O2 itu menyentuh akar, bagian betul. akar siklus. Nah itu kalau untuk busuk batang biasanya yang sering itu saya menggunakan fungisida kontak, dan itu pun disesuaikan dengan usia tanaman. Itu saya lebih ke pencegahan dulu sih mas. Jadi saya di peremajaan itu di saat usia masuk ke peremajaan saya susun, saya masukkan selang 2 hari saya pencegahan spray pakai fungisida. Banyak kok Ya, fungisida itu betul. kontak atau sistemik, betul. tergantung kebutuhan kita mau kemana. Ya, betul. Itu kalau yang saya biasanya kalau belum terserang saya gunain sistemik untuk pencegahan. Tapi kalau udah ada serangan sedikit saya masuk kontak dulu, dan itu pun maksimal saya di peremajaan mas untuk aplikasi itu, untuk yang khususnya kimia. Dan saya juga kalau untuk di usia masuk ke pendewasaan sampai panen, siap panen itu, kalaupun ada serangan biasanya saya masih menggunakan kayak banyak fungisida organik. Itu pun tergantung situasi dan cara kerja fungisida itu mas. Ya. Jadi tetap kalau aku pribadi pokoknya Hamin 15 menjelang panen itu stop untuk spray baik pestisida kimia ataupun organik. Itu karena ya yang saya takutkan residu mas. Ya. Itu walaupun organik ini bagus itu, cuma kan menurut saya agak sedikit ngeri sih. Walaupun lebih aman, betul. Enak saya nggak usah aplikasi. Makanya saya pakai organik itu kalau di pendewasaan tergantung usianya dulu. Kalau udah mepet usia panen udah lepas. Ya. Yang keserang itu saya cabutin manual, mau nggak mau jadi pakan ternak. Itu. Iya, dieradikasi ya bahasanya mas. Nah itu kalau untuk ulet sama sih mas, biasanya saya satu waktu sih untuk aplikasi pencegahan. Kalau ulet biasanya ulet kecil tuh mas. Ulet kecil kalau di saat seringnya usia remaja itulah ulet-ulet itu muncul. Iya. Kadang ada yang baru masuk pendewasaan 3 hari muncul tuh ulet. Iya. Itu kalau saya biasanya pakai insektisida kontak gitu. Itu tetap pestisida ini kondisional mas. Iya, betul. Bukan semata-mata saya pakai terus, enggak. Iya. Kondisional, pencegahan hanya maksimal di usia remaja. Jadi kan belum dikonsumsi nih remaja, masih ada jangka panjang. Betul, gitu. betul. Harapannya sih di remaja cukup bertahan sampai panen. Kalaupun pernah nggak ada serangan sama sekali pun saya pernah mas. Itu. Pernah sama sekali nggak? Pernah sama sekali, ibaratnya alhamdulillah nggak kena jamur, penyakit lah ibaratnya, bukan jamur ya, penyakit, nggak kena hama. Dari nol sampai panen pernah. Itu. Oke, baik. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Tadi terjawab ya Mas Kris di awal kalau misalkan sebetulnya di hidroponik ini memang lebih minim untuk serangan hama penyakitnya. Benar. Khususnya mungkin di hidroponik yang ada yang diberdayakan di greenhouse gitu. Kayak itu salah satu keunggulan di hidroponik. Terus juga mungkin teman-teman bertanya-tanya nih Mas Kris, di hidroponik cara pengendaliannya sama nggak ya kayak di konvensional? Misalkan dispray juga. Dan tadi sudah terjawab oleh Mas Kris. Sama. Ya. Tetap dispray juga teman-teman. Dan memang ada beberapa yang bakteri baik ya Mas Kris, langsung ke tandon gitu kan ya.
Ya sama juga untuk penanganannya sama seperti di konvensional, ada yang sifatnya preventif untuk pencegahan. Benar. Ada juga yang memang sifatnya kuratif, teman-teman. Kalau sudah ada serangan, disesuaikan dengan serangannya berapa persen. Benar. Sudah lebih dari ambang batas ekonomi atau belum, ya. Iya. Nanti untuk masalah dosis dan bahan aktif, itu disesuaikan juga dengan sasarannya, gitu ya. Misalkan Ya, tadi disesuaikan. betul untuk misalkan di penyakit ada jamur, nah nanti teman-teman bisa gunakan pestisida, ya, khususnya fungisida yang untuk menyerang jamur gitu ya, ataupun di hama tadi Mas disebutkan banyak tuh ulet ya Mas ya. Ulet kutu-kutuan itu kalau juga waktu ada ya, Mas di saat saya nanam seledri dan jenis sayuran pakcoy, kutu-kutuan itu juga ya Mas Kris ya. Sangat banyak itu. Tapi belalang ada nggak Mas Kris? Belalang ada. Belalang juga cuman tinggi, di lokasi saya alhamdulillah nggak seberapa banyak. Iya. Yang lebih dominan ulet sama kutu-kutuan. Ulet ya. Apalagi di saat saya tanam jenis tanaman sayuran daun sop lah sebutannya, atau seledri dan pakcoy sawi-sawian itu. Gitu. Ya teman-teman seperti itu ya. Sebenarnya karena ini juga sih ya. Karena hidroponik ini juga greenhouse khususnya vegetasi lingkungannya juga samping-sampingan ya di pekarangan rumah ya Mas Dirce. Benar. Bukan yang vegetasinya tuh kebun semua gitu kan. Jadi siklus pertumbuhan penyakit baik pun hama itu keputus biasanya. Jadi biasanya nggak terlalu banyak lah untuk serangan hama penyakitnya gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman, untuk masalah perawatan atau untuk pengendalian hama penyakit itu kurang lebih sama ya. Sama. Cuma lebih minim sebetulnya ya kalau tadi penjelasan dari Mas Kris ya. Lebih hemat justru ya Mas Kris. Iya, sama kadang ada tambahan, biasanya kalau udah kena busuk akar, kondisi tandon itu biasanya sudah lama nggak dikuras Mas. Oh gitu, ada faktor dari situ ya Mas Kris ya? Menurut saya ada faktor dari kebersihan tandon itu. Menurut saya sudah lama nggak dibersihkan. Kalau saya minimal 2 bulan sekali. Untuk membersihkan tandon? Membersihkan tandon, kita kuras, keluarin, kita bersihin, steril, masuk air, baru masuk nutrisi lagi, sikluskan lagi, diputarkan lagi, sirkulasi lagi. Itu bisa untuk pencegahan juga itu Mas, sama penyakit. Dan itu dilakukan ketika memang sudah panen ya Mas Kris ya? Tidak ada tanaman ya pembersihan itu ya? Atau gimana? Atau masih ada tanaman Mas? Masih ada tanaman, cuma biasanya kalau saya kuras tandon itu waktu yang aman ya? Sore hari. Sore hari. Karena mayoritas ini semua masih ada tanamannya Mas. Oh, iya. Kalau kita kuras siang hari, kejar-kejaran waktu kita. Betul. Kalau sore atau lebih aman lagi malam kita kuras tandon. Kan butuh proses waktu itu Mas, kuras tandon. Betul. Itu sih Mas. Tandonnya punya Mas Kris juga lumayan besar, berapa liter kapasitasnya? Kapasitas tandon saya ada yang 3.000 liter, ada yang 1.500 liter. 3.500 liter. Iya, lumayan juga itu Mas untuk kuras dan masuk nutrisi abemiknya lumayan itu. Nah, itu teman-teman. Ya memang ya hidroponik ini memang tadi ya perlu telaten juga. Tadi juga perawatan betul-betul ya harus diperhatikan. Karena ya tadi kalau di hidroponik ini kita memperhatikan semua ya Mas Kris ya. Nutrisi kita perhatikan. Bukan artian konvensional tidak, cuman ini harus lebih ekstra karena kita memodifikasi lingkungan bahasanya. Memodifikasi media tanam dari tanah ke air gitu ya. Jadi tadi masalah kebersihan itu harus betul-betul dijaga gitu ya. Ada bakteri sedikit ya atau jamur sedikit pun di dalam tanah juga itu sangat berpengaruh. Bisa jadi media untuk penyebarannya itu lebih cepat. Gitu. Jadi teman-teman, tadi yang Mas Kris sampaikan, kalau untuk Mas Kris sendiri untuk pembersihan tandon itu penting untuk menghindari penyebab busuk akar ya tadi ya. Ya, busuk akar. Itu. Jadi untuk menghindari itulah sering-sering dibersihkan gitu. Itu untuk masalah nutrisi. Mungkin ada lagi Mas Kris untuk masalah nutrisi atau perawatan cukup ya? Perawatan mungkin yang lebih ini sih. Tadi kan udah ya, sama penyakit udah ada. Sama penyakit sudah, perawatan yang lain. Nggak ada penyemprotan herbisida ya Mas Kris ya? Nggak ada gulma soalnya ya? Kalau penyemprotan gulma pasti ada. Ada ya? Itu kalau saya tergantung, karena kan gulma itu menurut saya juga mempengaruhi. Mempengaruhi satu, keberlangsungan hama. Semakin banyak gulma, menurut saya semakin banyak hama yang datang. Kadang jadi vektor ya. Bisa jadi pembawa lah vektornya itu. Kalau untuk herbi kita semprot biasanya tergantung sih Mas. Ibaratnya kalau sudah mulai banyak 50% kita spray herbisida
ya tetap kayak spray konvensional ya. konvensional gitu, pembersihan herbinya itu, rumput khususnya. Kalau gulma di hidroponik itu di mana sih Mas munculnya Mas? Biasanya gulma di hidroponik itu di bawah meja instalasi. Oh, di bawah meja. Ya yang banyak di bawah meja instalasi. Kalau di selah meja instalasi itu biasanya lebih sedikit sih. Itu. Kalau saya tiga bulan sekali, maksimal 6 bulan sekali saya spray herbisida kayak konvensional yang lainnya. Untuk herbinya umum lah kayak yang lain. Umum ya. Daun lebar, daun sempit gitu ya, atau yang menyesuaikan dengan sasaran juga kembali di sana sih. Tidak ada khusus lah memang. Dan ternyata memang di hidroponik pun ya memang ada, cuman tidak sebanyak konvensional untuk gulmanya Mas Kris. Dan itu dilakukan saat itu ya Mas Kris ya, istilahnya 3 bulan sekali tadi ya, atau 6 bulan? 3 bulan sekali tercepat. Biasanya 6 bulan sekali kan. Biasanya kita lihat siklus habis setelah aplikasi herbi itu berapa bulan gitu. Betul. Patokannya di situ Mas ya. Gitu. Itu termasuk perawatan juga tadi, seperti perawatan tanaman air, dan ini perawatan di meja mungkin ya. Nah, yang di meja meja hidroponiknya ini itu tadi ada gulma juga teman-teman. Sama tambahan untuk biar terhindar dari penyakit, setiap panen baiknya meja instalasi itu langsung dibersihkan Mas. Langsung dibersihkan. Iya. Itu untuk lumayan menghindari serangan penyakit lah Mas. Itu. Betul. Semakin bersih, semakin hama penyakit semakin hilang. Betul. Hama penyakit terutama sih, karena kita berbicara air medianya itu. Betul. Nah, jadi memang yang paling dominan di hidroponik sebenarnya memang penyakit ya Mas Kris. Ya bukan artinya memang hama tidak ada, tapi memang lebih mendominasi di penyakitnya. Tadi kita berbicara dengan air ya. Karena faktor pembawa juga kadang air ini gitu. Jadi ya tadilah untuk perawatan, jangan lupa untuk sarana ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan dan budidaya hidroponik terus diperhatikan, harus dibersihkan kayak gitu teman-teman. Oke, baik Sobat Tani, kita lanjut lagi nih pembahasan berikutnya terkait pasca panen ya dari budidaya hidroponik ini. Mungkin Mas Kris boleh diceritakan pasca panen itu seperti apa alurnya setelah usia tanaman sudah mencukupi untuk panen gitu ya. Pelakuannya seperti apa aja sih Mas? Terutama mungkin tadi kita bahas di selada itu tadi ya Mas, tanamannya. Di selada kalau pasca panen saya biasanya cek dulu Mas. Usia sekian hari, misal usia panen selada itu kan 40 sampai 45 hari atau lebih lah ya, tergantung. Karena kita jual lebih banyaknya ke kiloan bobot. Jadi kalau misalkan di usia 35 hari atau di bawah 40 itu sudah mencukupi bobot minimal, target saya ya 150 gram per batang tanaman, itu saya udah mulai panen. Dan biasanya kalau mendekati panen saya menginfokan ke para konsumen. Itu para konsumen, kita di hari ini ada perkiraan panen, atau bahkan saya sering update di story sosial media. Kapasitas saya yang siap panen untuk minggu ini, hari ini saya share semua Mas di sosial media itu. Biasanya kalau penanganan pasca panennya, setelah ada orderan dari konsumen, saya ambil dari meja ini, saya bersihkan Mas. Langsung bersihkan. Jadi kayak daun-daun bawah itu yang biasanya kan ada daun kayak agak kuning, pokoknya daun bawah itu saya buangin. Saya buangin, terus akar kita cuci itu, terus kadang ya tergantung konsumen. Ada konsumen yang minta akarnya nggak usah dibersihin, ibaratnya nggak usah dipotong. Ada juga yang konsumen minta akarnya dipotong, tergantung kebutuhan konsumen kita nyiapinnya itu. Lebih banyaknya akar itu nggak dipotong sih, cuma kita cuci. Mungkin kalau akarnya lebih banyak, kita kurangin sedikit Mas. Itu. Jadi akar itu menurut saya juga sebenarnya itu ada fungsinya Mas, dengan akar tanpa dipotong. Kalau konsumen itu misalkan untuk stok dan nggak punya pendingin, belum punya sih, bukan nggak punya, belum punya pendingin, dengan adanya akar yang dibawakan itu bisa sih nanti dikasih wadah,
selada itu akarnya ditumpangin di wadah itu atau mangkok, dikasih air sedikit, itu bisa untuk membuat selada itu bisa tahan beberapa hari. Memperpanjang ya. Ya, usianya lebih panjang ya. gitu. Kalau bagusnya langsung masuk pendinginan. Setelah dirompesin, dibersihin, baru tinggal kita menyesuaikan. Konsumen itu belinya ya ordernya yang bobot atau per pack. Ya, itu menyesuaikan. Kalau yang dan pasar konsumen saya juga itu semua Mas saya ambil. Pedagang ya boleh, ya. Konsumen ibaratnya kayak pelaku usaha rumah makan, terus kayak jajanan yang menggunakan sayuran itu saya monggo, reseller pun juga ayo, yang penting kita sama-sama jalan gitu Mas. Jadi maksudnya Gitu. ini pasar bebas ya, artinya Pasar bebas. mau ke tengkulak atau Ya. langsung ke konsumen itu terbuka. Ya, dan kalau untuk dibobot rata-rata saya ambil di 1 kilo itu rata-rata paling banyak di 10 batang Mas. Mungkin dibobot paling rendah sendiri 1 batang itu 100 gram. 100 gram. Tapi rata-rata paling yang saya alamin selama ini maksimal itu 8 Mas, 1 kilo. Jadi konsumen ya tetap menyesuaikan konsumen. Kadang konsumen minta yang agak kecil, Iya, betul. kadang minta yang gede-gede Mas. Kalau yang gede-gede ya kita seneng dong, 1 kilo isi 4 Betul. gitu. Betul. Atau 5 gitu ya. Pasca panen ya dibersihkan lah Mas, yang paling utama dibersihkan. Karena ya sebersih-bersihnya hidroponik ya tetap ada kotoran sedikit Mas. Oke. Gitu. Jadi ya untuk Mas ini pasca panennya teman-teman. Jadi untuk melihat tanaman sudah layak panen itu Mas Kris sampling ya? Iya. Ambil satu di kilo. Untuk dicek timbang bobot per bobotnya ya. batangnya itu Iya. sampling Udah cukup, oke ini satu meja kita panen. siap gitu. Kayak gitu. Oke, terus kemudian dibersihkan. Ya, tapi ya karena Mas Kris ini pasar ini luas, teman-teman, langsung customer ada, tengkulak ada, jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada customer yang memang suka akar dan tidak dibuang ya Mas Kris. Iya, Ada yang memang minta untuk dibersihkan. Gitu, itu menyesuaikan. Dan ini untuk pasca panennya jadi Mas ini nggak ada penyimpanan dulu ya, langsung ke customer lempar Mas Kris. Saya berusaha langsung. Jadi kalau sistem jual saya Mas, satu yang terutama kualitas. Iya, betul. Itu kalau tanaman yang ada kayak ada bekas serangan hama penyakit, saya nggak kasih. Saya pisah. Saya kasih yang apa ya bahasanya, yang mulus-mulus lah. Iya, betul. Gitu, yang mulus-mulus saya kasih. Saya nggak pernah nyimpen, tapi di saat konsumen itu nyimpen selada untuk stok, kalaupun ada kerusakan ataupun usia simpan yang nggak lebih dari 3 hari, itu saya siap mengganti Mas. Oke. Itu tanggung jawab saya gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya belum pernah ada yang komplain sampai ke sana. Jangan sampai lah, kita tetap jaga kualitas Mas. Oke, baik. Jadi memang teman-teman ya, ini penting juga nih. Kalau dari apa bisa dikatakan cara berniaganya Mas Kris gitu ya, dia memang mengutamakan kualitas ya Mas Iya. Kris ya. Jadi artinya memang setelah pasca panen sendiri Mas Kris langsung mengutamakan, dia langsung kasih ke customer karena memang tadi untuk menjaga kualitas barang agar tetap fresh. Iya. Terus diperhatikan dari fisiknya teman-teman. Kenapa? Tadi Mas Kris sampaikan, akar dibersihkan ya Mas Kris ya. Iya. Daun-daun kering, daun-daun kuning, atau ada sedikit mungkin bekas gigitan hama gitu ya. Iya. Mas Kris juga bersihkan. Jadi tadi memang Mas Kris ini mengedepankan kualitas. Kemudian juga tadi Mas Kris sampaikan juga purna jualnya tuh disampaikan teman-teman Iya. bahwa memang kalau ada misalkan yang tidak fresh ya, tidak Iya. tahan 3 hari, Mas Kris itu siap ganti. Siap Ya, jadi mengganti. itu mungkin teman-teman yang bisa Mas Kris sharing ya terkait pasca panen dan bagaimana cara Mas Kris berniaga. Mungkin juga teman-teman banyak yang menanyakan tadi ya Mas Kris ya, karena Iya. khawatir nih sebenarnya jual hidroponik ini kemana ya Mas Kris ya. Iya. Tadi mungkin udah terjawab juga ya. Sudah terjawab sih. Kalau untuk pemasaran sih, menurut saya kita coba aja dari pasar terdekat dulu. Contoh yang paling simpel, ya tetap kita awal-awal mulai itu pasti ada kalahnya Mas. Iya. Kita berbicara usaha nggak melulu untung. Iya. Menurut saya ya, apalagi di saat awal-awal yang saya alamin, untuk menggali pasar itu kita ngasih sampling dulu ke calon konsumen, deng bu, belum konsumen kita nih, calon konsumen. Kita sampling satu atau ke tetangga kita
suruh cobain hasil sayuran kita ini. Kita kasih ya, itu pun kadang ya ada yang dapat, kadang ada yang enggak. Pasar itu ada Mas, tergantung kita gimana caranya ngejarnya gimana. Pasar itu banyak pilihannya Mas. Betul. Itu banyak. tergantung. Menurut saya kalau yang bingung pasarnya itu mungkin gimana ya? Belum ini mungkin ya Mas. Belum Mendapatkan lingkungan atau circle informasi yang ya, cukup belum mungkin ya. ini. Apalagi zaman sekarang itu kan untuk pemasaran sangat mudah Mas. Iya betul. Media sosial ada, door to door langsung ke konsumen bisa. Iya. Lebih mudah lah harusnya pemasaran itu. Iya. Mungkin ya untuk awal-awal ya penyesuaian aja lah, produksi kita sekian, kita sistem rotasi, kemampuan kita sekian, kita cari konsumen sekian gitu. Tetap kita tebar sampel dulu Mas, untuk pemasaran itu wajib sih menurutku. Betul. Karena tanpa sampel konsumen itu jarang yang mau ngambil. Iya. Apalagi lewat foto itu ya bagus sih, lewat sosial media bagus. Cuma kalau untuk langsung kita kasih sampel, kirim sampel itu menurut saya lebih jitu sih Mas. Lebih meyakinkan juga Iya, ya Mas Kris. ini loh barang saya, ini loh sayuran saya. Silahkan bandingkan dengan yang lain atau yang jenis lain. Gitu. Yang penting ya kita jual kualitas, kita harus berani lah. Kita pede jual itu kalau kualitas sudah bagus Mas. Oke. Baik. Begitu ya Sobat Tani ya. Artinya memang kalau untuk pasar tuh jangan khawatir. Untuk hidroponik juga ini bisa bersaing dengan pasar konvensional. Bisa. Ya. Jadi kita tinggal pintar-pintar mungkin mencari market itu di mana. Ya. Ini bebas. Kita bisa katakan ini free market ya. Ya. Bisa ke customer langsung, ketemu langsung. Ataupun kalau misalkan yang sudah lebih profesional lagi bisa bermain ke supermarket. Ya maksudnya. Istilahnya pasarnya luas. Tergantung teman-teman bisa istilahnya mencari peluang itu dan mengemas produk ini sebaik mungkin ya. Ya, Kalau tadi Mas Kris caranya itu adalah dengan mengedepankan kualitas. Terus yang kedua adalah dia Mas Kris ini beliau ini selalu memberikan sampel Ya. untuk lebih meyakinkan bahwa memang inilah produk saya, inilah produk yang fresh, yang baik dan bisa bersaing ya Ya. dengan produk-produk lainnya. Itulah cara Mas Kris untuk bisa memasarkan produknya. Kemudian jangan lupa teman-teman di akhir juga tadi Mas Kris juga sampaikan manfaatkan media sosial. Benar. Untuk Media sosial. untuk sebagai media bersosialisasi produk ya atau Untuk digital marketing kita sebut menawarkan sekarang ya. Digital marketing lah ya. Gitu ya, Atau maksudnya. ya untuk kita cari konsumen baru lah. Sangat mudah media sosial Mas. Gitu ya. Iya. Untuk menjalin komunikasi, untuk Iya. istilahnya ya menyampaikan secara Ya. digital lah untuk produk keunggulannya apa. Ya memang pada akhirnya memang menurut Mas Kris cara jitu adalah tetap kita harus lebih bisa menawarkan produk secara langsung Iya. agar lebih meyakinkan. gitu ya. Meyakinkan. Dan customer pun istilahnya lebih mudah untuk yakin dan percaya bahwa oh inilah kualitas produk dari Iya. yang dimiliki oleh Mas Kris gitu. Oke mungkin Mas Kris Siap. untuk hidroponik ini cukup menarik ya, tadi kita Menarik, bahas Mas. dari awal. Mungkin kita perkenalan dulu terus menyampaikan apa sih yang harus menjadi inti atau persiapan utama ya untuk memulai budidaya hidroponik gitu ya. Karena kita belajar dari pengalamannya Mas Kris ya. Iya. Awal dari bekerja di karyawan swasta ya. Kemudian ya tadi modal nekatnya tuh harus kuat ya. Iya. Tekadnya harus kuat, nekatnya juga harus kuat, dan akhirnya bisa memulai bisnis ataupun menggeluti budidaya hidroponik ini. Sampai dengan tadi ya teman-teman, kita sudah bekali juga terkait sebetulnya prasarana yang memadai, yang cukup itu seperti apa, bisa dimodifikasi juga Bisa. Mas Kris. Kemudian budidaya yang dilakukan oleh Mas Kris, tanamannya apa saja, rotasi tanamannya apa saja itu sudah disampaikan juga. Kemudian juga terkait nutrisi ya, Iya. itu termasuk kunci-kuncian dari hidroponik ya, nutrisi itu. Iya. Mas. Tadi Mas Kris juga sampaikan itu dengan istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupi Tidak ya, ada Kris. Mas. Karena di sini memang beliau ini ingin sharing juga. Iya. Karena memang kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahkan, Monggo. apalagi itu baik, ya itu monggo diterima dan dipraktikkan. Gitu. Bener Mas. Masih bisa menyesuaikan lah untuk hal-hal itu. Kemudian juga tadi diakhiri dengan perawatan, kemudian nanti pasca panen seperti apa sih untuk hidroponik dan pasarnya kemana gitu ya. Karena pada intinya untuk budidaya hidroponik ini Mas Kris pun sudah menjadi istilahnya mata pencaharian utama ya Mas Kris ya. Penghasilan utama Mas. Penghasilan utama ya. Karena pada ujungnya memang ini untuk berniaga juga, berbisnis juga Iya. untuk budaya ini. Jadi kita juga memang harus tidak hanya melakukan budidaya gitu ya, memperhatikan seperti apa step-stepnya, tapi ya pada ujungnya kita juga berbisnis Benar. gitu. Yang mungkin masih disampaikan tadi sedikit saya kutip ya,
ya kalau bisa hasil seminim mungkin dan hasil sebaik mungkin gitu ya. Untuk modal seminim mungkin dan hasil sebaik mungkin. Oke, Sobat Tani sekalian, mungkin cukup ya dari sesi podcast kali ini. Sebelum saya tutup sesi podcast kali ini, ada yang disampaikan oleh Mas Kris. Monggo silakan Mas Kris untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Mas. Ya, di sini bukan berarti saya ini bisa. Di sini saya juga tetap belajar. Menurut saya di dunia pertanian itu tidak ada yang paling pintar ataupun yang belum pintar. Kita harus tetap, di saat kita merasa pintar, tetap kita harus belajar. Intinya setiap tahun itu kita harus belajar terus di pertanian itu. Karena dengan berkembangnya teknologi, belajar dan belajar. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin sharing atau belajar bareng untuk di bidang hidroponik, khususnya sayuran untuk di wilayah Kota Metro Lampung, bisa datang ke alamat kebun saya di Jalan Stadion Tejosari, Kelurahan Tejosari, nomor 64, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Atau bisa hubungi ke nomor telepon atau WhatsApp saya 0822 7969 8545, atau dicek di sosial media saya atas nama di Facebook Krisna Yonida dan di Instagram Krisna_Yonida. Mungkin itu, terima kasih. Kita sama-sama sharing, semangat untuk belajar pertanian, terutama untuk generasi muda. Pertanian itu sangat menjanjikan, asal kita tahu bagaimana cara mengelolanya. Jadilah petani untuk bermanfaat ke sesama. Terima kasih. Mungkin itu saja, Mas. Oke, baik Mas Kris, terima kasih untuk waktunya, untuk inspirasinya sangat luar biasa untuk teman-teman Sobat Tani. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini, teman-teman. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen podcast kali ini, ya. Selamat jumpa Sobat Tani di Teman Ngopi, tempat ngobrol inspirasi petani.